materi berikutnya ini kita akan belajar tentang gas ideal ya, yaitu hukum Boyle-Gay-Lussac. Pertama, hukum Boyle-Gay-Lussac itu dimulai dari Boyle. Jadi jika ada gas di dalam sebuah tabung, kemudian terisolasi dari lingkungan dan berisi gas ideal dengan tekanan P1 dan volume T1, gas ideal dalam tabung tersebut ditekan lalu sampai tekanannya berubah menjadi P2. Nah, ternyata hasilnya apa? Volumenya pun berubah menjadi V2. Itu yang dilakukan oleh Boyle. Jadi dia menemukan ketika dalam tabung isolasi hasil kali tekanan dan volume gas ideal adalah tetap, yaitu pada suhu konstan. Jadi PV sama dengan konstan. Terjadi ketika prosesnya isotermis. Iso berarti sama, termis berarti temperatur. Artinya isotermis maka temperatur yang tetap. Sehingga saya bisa menuliskan PV1 sama dengan P2V2. Lanjut dengan hukum Charles dan Gay-Lussac. Di sini sama seperti yang dilakukan oleh sebelumnya, penelitian ini tentang hubungan antara volume terhadap suhu dari gas ideal pada tekanan tetap. Jadi dia merancang alat membuat supaya volume dan suhunya bisa dirubah pada suatu gas ideal tetapi tekanannya tetap. Ternyata hasilnya adalah apabila gas ideal dipanaskan dengan mempertahankan tekanan dalam sebuah tabung tertutup, volumenya itu akan sebanding dengan suhu mutlaknya. Jadi volume akan sebanding dengan suhu mutlak. Nah, apabila terdapat dua keadaan berbeda dalam keadaan setimbang pada tekanan tetap, maka proses persamaannya menjadi PV per T itu sama dengan konstan. Pada saat ini terjadi ketika prosesnya secara isobarik. Jadi iso tetap, bar itu terkait dengan barometer berarti tekanan, maka isobarik adalah tekanan yang tetap. Sehingga saya bisa menuliskan V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Lanjut yang Gay-Lussac. Di sini ini adalah seorang ahli kimia Prancis. Dia hanya menemukan bahwa jika gas yang dipertahankan volumenya berada dalam sebuah tabung tertutup, maka tekanannya sebanding dengan suhu mutlak. Jadi kalau volumenya dibuat tetap, jadi bayangkan aja kamu punya wadah, wadahnya tidak bisa dibuka dan ditutup, hanya bisa berisi suatu gas, lalu dibakar terus, lama-lama tekanan di dalamnya akan semakin besar. Kalau sampai pada batas minimum, batas ambangnya, maka nanti dia akan bisa meledak. Itu membuktikan bahwa suhunya naik ketika dipanaskan, maka tekanannya ikut bertambah besar, sehingga dapat diperoleh persamaan P per T itu sama dengan konstan dan terjadi pada saat proses isokorik, yaitu korik tekanannya tetap. Jadi P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, gabungan dari ketiga inilah yang disebut dengan Boyle-Gay-Lussac. Hukumnya yaitu dia menggabungkan ketiganya itu. Jadi dapat ditulis bahwa PV per T itu sama dengan konstan, atau P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Gitu ya. Baik, sekarang saya akan menuliskan persamaan hukum Boyle-Gay-Lussac tadi ya, karena hanya itu yang kita akan gunakan untuk bermain-main di pertemuan kita kali ini. Jadi P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Ini persamaan umum tentang hukum Boyle-Gay-Lussac pada gas ideal. Di persamaannya cukup mudah ya, mudah diingat. Nah, saya akan membalik cara berpikir kita. Kalau tadi dari proses yang ditemukan oleh Boyle, Charles dan juga Gay-Lussac, nah sekarang kita akan balik. Mereka menemukan lalu mendapatkan persamaan pokok ini. Nah, dari sini kita akan rubah menuju ke ketiga persamaan itu, sehingga kalian cukup mengetahui satu persamaan ini saja, lalu nanti bisa dikembangkan ke dalam soal yang terkait. Jadi kasusnya pada saat
kita mengubah keadaan gas itu bisa melalui beberapa proses. Pertama, secara isotermis atau isotermik. Isotermik berarti suhunya tetap. Karena suhu tetap, maka keadaan 1 dan keadaan 2 suhunya tidak berubah. Karena tidak berubah, maka T1 pasti sama dengan T2, sehingga kita bisa eliminasi, maka bersamanya tinggal P1V1 sama dengan P2V2. Oke. Nah, yang kedua, ada juga yang disebut prosesnya sebagai isobarik. Ingat, bar berarti tekanannya yang tetap. Nah, karena tekanan tetap berarti keadaan 1 dan keadaan 2 tidak ada perbedaan tekanan. Artinya kita bisa eliminasi ini dengan menghilangkan unsur P-nya, sehingga persamanya tinggal V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, yang ketiga yaitu prosesnya secara isokorik. Isokorik berarti volumenya sekarang yang tetap. Karena volumenya tetap, maka berarti mudah saja tinggal V1 per T1 V2 per T2. Nah, untuk memahami lebih lagi, kita akan langsung membahas contoh-contoh soal. Oke, contoh pertama, dalam sebuah ruang tertutup terdapat 4 meter kubik gas yang mempunyai tekanan 2 atmosfer atau 2 atm. Agar tekanannya menjadi setengah atmosfer atau setengah atm pada suhu tetap, maka volumenya harus menjadi titik-titik. Oke, dari soal ini kita mendapat informasi. Yang pertama, volume gas untuk keadaan pertama yaitu 4 meter kubik dan tekanannya dia berada di 2 atmosfer. Kemudian tekanan pertama ya. Yang tekanan keduanya dia setengah atmosfer. Nah, kemudian yang ditanya adalah berapa volumenya supaya dalam keadaan tekanan kedua ini dia menjadi setengah atmosfer, maka volume keduanya harus menjadi berapa. Dan ini semua terjadi pada suhu tetap, berarti prosesnya yaitu pada proses isotermik. Oke, karena kita tahu dasar persamaannya tadi yaitu hukum Boyle-Lusac, kita berangkat dari persamaan ini PV per T1 sama dengan P2V2 per T2. Proses isotermik berarti suhunya sama, suhunya tetap, maka tidak ada perubahan suhu, artinya T1 sama dengan T2 yaitu sama dengan T1. Berarti ini bisa kita sederhanakan, maka tinggal persamaan P1V1 P2V2. Oke. Nah, dari sini kita langsung bisa memasukkan data-data yang kita peroleh ini. Untuk tekanan pertama yaitu 2 atm, V1-nya 4 meter kubik, P2-nya adalah setengah atm, dan V2-nya yang kita akan mencari tahu. Oke, kita bisa sederhanakan di sini yaitu ini atm dengan atm kita bisa coret. 2 dengan 4 8 meter kubik dikali 2 berarti hasilnya adalah 16 meter kubik. Oke. Contoh kedua. Dalam sebuah mesin diesel, tetesan air, minyak, dan udara dimasukkan dalam silinder. Sebuah piston menekan udara tersebut sehingga volumenya menjadi 1/15 volume awal dan tekanannya menjadi 45 atm. Jika suhu mula-mulanya adalah 27 derajat Celcius dan tekanan mula-mulanya 1 atm, maka suhu udara dalam silinder setelah ditekan menjadi titik-titik. Oke. Pertama, kita menuliskan semua informasi yang kita peroleh dari soal. Di sini kita tahu bahwa sebuah piston itu menekan udara tersebut sehingga volumenya menjadi 1/15 volume awal. Kalau kita punya volume awalnya adalah V, maka volume kedua dia menjadi 1/15 V, karena V ini adalah volume awalnya. Kemudian tekanannya menjadi 45 atm, berarti P2 dia menjadi 45 atm. Lalu tekanan pertamanya P1-nya adalah 1 atm dan suhu mula-mulanya di sini
T1 dia 27 derajat Celcius. Nah, ini kita perlu rubah ke dalam Kelvin. Konversinya sudah pernah kita bahas di semester 1. Kalau dari Celcius ke Kelvin berarti cepat saja ya, kita tambah dengan 273. Maka kita peroleh suhunya mula-mula adalah 300 Kelvin. Nah, yang ditanyakan adalah berapa suhu udara silinder setelah ditekan. Jadi T2 nya persamaan umum Voigt-Gay-Lussac yaitu PV1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Yang ditanyakan adalah T2 nya suhu kedua berapa gitu ya. Oke, dari semuanya ini data-data sudah lengkap, kita bisa input semua data ke dalam persamaan. P1 nya adalah 1 atm, V1 nya adalah V per T1 nya 300 Kelvin, tekanan keduanya adalah 45 atm, volume kedua dia menjadi 1/15 tekan volume awal per T2 yang ingin kita cari tahu. Baik, dari sini saja kita sudah bisa melihat ada beberapa variabel yang bisa kita sederhanakan seperti ini, ATM dengan ATM, volume dengan volume, 45 dengan 15, 45 dan 15 dapat 3. Nah, sehingga kita bisa kali silang T2 sama dengan 300 kali 3 kali 300 Kelvin alias 900 Kelvin. Nah, kalau kita mau merubah ke dalam Celcius, maka tinggal kita kurangi saja dengan 273. Jadi hasilnya adalah 0,37 192 dapat 2 ya. 8 kurangi 2 6 derajat Celcius. Nah, inilah jawabannya.